Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fauzia dengan NIM 2210912320031 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memaparkan pencegahan penyakit menular seksual pada remaja. Di video kali ini, saya harapkan kalian, khususnya para remaja, dapat menyimak dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan. Dan kalian mengetahui apa itu PMS. Pergaulan bebas menjadi salah satu hal yang sangat dikhawatirkan ketika anak-anak beranjak dewasa. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri yang mendorong seseorang mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, ingin tampil menonjol, dan diakui eksistensinya. Namun, di sisi lain, remaja mengalami ketidakstabilan emosi sehingga mudah dipengaruhi oleh teman dan mengutamakan solidaritas kelompok. Jika sudah terjerumus pergaulan bebas, maka akan banyak memiliki dampak negatif. Beberapa contoh pergaulan bebas adalah tawuran, mengonsumsi alkohol, hingga melakukan seks bebas. Seks bebas sendiri memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan, apalagi sampai menularkan penyakit seksual kepada orang lain. Dengan demikian, kita dapat mencegah penularan penyakit seksual dengan cara menghindari pergaulan bebas. Penyakit menular seksual atau PMS merupakan penyakit yang ditularkan dari orang ke orang melalui semua jenis kontak seksual tanpa pengaman, baik itu melalui vagina, anus, maupun mulut. Sarana penularannya yaitu darah, sperma, ataupun cairan vagina dan cairan tubuh lainnya. Selain melalui kontak seksual, beberapa penyakit menular seksual atau PMS juga dapat ditularkan secara non-seksual. Contohnya pada ibu yang melahirkan melalui transfusi darah serta penggunaan jarum suntik secara bergantian. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya memiliki penyakit menular seksual. Karena PMS memang tidak selalu menunjukkan gejala, seringkali baru terlihat setelah kondisi menjadi parah. Secara global, kasus ini sering terjadi pada kalangan muda atau usia remaja. Ini terkait perilaku seks bebas yang semakin umum di kalangan remaja. Peningkatan perilaku seks bebas juga terkait dengan peningkatan kasus kehamilan dan tingginya tingkat aborsi. Secara umum, siapapun yang telah aktif secara seksual berisiko terkena PMS. Bahkan, penyakit ini akan berdampak pada kematian. Pada intinya, PMS yaitu adanya hubungan seksual tanpa alat pengaman. Karena kasus PMS pada remaja saat ini sudah mulai meningkat dikarenakan faktor gaya hidup remaja yang dipengaruhi oleh berbagai media yang dikonsumsi oleh remaja. Diperparah dengan kondisi remaja yang berada pada fase labil dan ingin mencoba sesuatu yang baru sehingga kecenderungan hubungan seksual di luar nikah bagi remaja meningkat. PMS sangat populer terutama bagi masyarakat yang tinggal di kota besar. Mengapa? Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya peradaban manusia. Seharusnya berbanding lurus, semakin tinggi pula tingkat kesadaran akan kesehatan masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pergaulan yang begitu luas dan bebas serta adanya fenomena gaya hidup modern melakukan apa saja dengan resiko yang tidak tanggung-tanggung berupa terjangkitnya penyakit menular yang dapat merenggut jiwa penderita. Remaja menjadi lebih beresiko terkena PMS jika melakukan hubungan seksual terlalu dini. Hal tersebut dikarenakan semakin dini usia seseorang remaja melakukan hubungan seksual pertama kali, maka keaktifan seksnya pun juga semakin lama, sehingga mereka cenderung bergonta-ganti pasangan seks. Kemudian, pada tubuh remaja perempuan secara biologis lebih rentan terkena PMS serviks atau leher rahim. Hal tersebut diperparah dengan semakin banyaknya remaja yang cenderung melakukan hubungan seks tanpa kondom. Seringkali ini disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya kondom. Selain itu, kebanyakan remaja tidak terbuka dan jujur bahwa ia telah melakukan hubungan seks sehingga enggan melakukan pemeriksaan PMS. Ditambah lagi dengan maraknya prostitusi pelajar atau mahasiswa. Ada banyak macam penyakit yang bisa digolongkan sebagai PMS, salah satunya adalah gonorrea atau GO. Gejala tanda-tanda penyakit GO adalah nyeri, merah, bengkak, dan bernanah.
Gejala pada laki-llaki adalah rasa sakit pada saat kencing, keluar nanah kental, kuning kehijauan, atau ujung kemaluan merah dan bengkak. Pada perempuan, 60% kasus tidak menunjukkan gejala, namun ada juga rasa sakit pada saat kencing, terdapat keputihan kental berwarna kuning. Akibat penyakit GO, pada laki-laki dan perempuan seringkali berupaya kemandulan. Ada perempuan bisa juga terjadi radang panggul dan dapat diturunkan kepada bayi yang baru lahir berupa infeksi pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Untuk penegakan diagnosisnya, dokter akan melakukan anamnesa atau serangkaian wawancara mendalam. Pencegahan bagi remaja agar tidak terkena PMS adalah dengan menghindari hubungan seksual sebelum menikah, melakukan kegiatan-kegiatan positif agar tidak terlintas untuk melakukan hubungan seksual, mencari informasi yang benar dan sebanyak mungkin tentang resiko tertular PMS, meningkatkan ketahanan moral melalui pendidikan agama, mendiskusikan dengan orang tua ataupun teman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual. Kemudian, bersikaplah tegas untuk menolak ajakan pasangan yang meminta untuk melakukan hubungan seks. Mengendalikan diri saat bermesraan, bersikap waspada jika diajak ke suatu tempat yang sepi dan berbahaya. Ditambah lagi, keaktifan peran pemerintah, orang tua, guru, masyarakat juga penting untuk memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.